Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangjati yang tenang tiba-tiba menjadi gempar. Kabar mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun, Rara, diketahui sedang mengandung. Warga terpecah, ada yang percaya bahwa ini adalah perbuatan manusia, sementara yang lain menganggapnya sebagai kejadian gaib yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar sholawat semoga menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Amin. Rara tumbuh sebagai anak ceria dan penuh kasih sayang terhadap ibunya, Siti. Sejak suaminya meninggal ketika Rara baru berusia 2 tahun, Siti berjuang sendirian untuk menghidupi anak sematawayangnya. Ia membuka usaha kecil-kecilan berjualan kue di pasar, bangun sebelum fajar untuk membuat adonan, menggoreng, dan menjajakan dagangannya dengan penuh ketekunan. Meski hidup sederhana, kebahagiaan tetap menyelimuti rumah kecil mereka. Rara yang periang sering membantu ibunya, menata kue, dan menyapa pelanggan dengan senyum polosnya. Hubungan ibu dan anak ini sangat erat, layaknya sahabat sejati. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai pudar ketika seorang pria kaya bernama Pak Raffi masuk ke dalam kehidupan mereka. Pak Raffi adalah seorang tuan tanah kaya di desa sebelah. Meski memiliki kekayaan berlimpah, ia dikenal sebagai sosok yang angkuh, suka meremehkan orang lain, dan merasa bahwa semua keinginannya harus dipenuhi. Suatu hari, ia datang ke rumah Siti dengan niat melamarnya. "Siti, kau wanita yang mandiri, cerdas, dan menarik. Aku ingin kau menjadi istriku. Hidupmu akan lebih baik bersamaku," ucap Pak Raffi dengan nada penuh percaya diri. Namun, Siti menolak lamaran itu dengan halus. "Maaf, Pak Raffi, saya lebih memilih hidup dengan cara saya sendiri. Saya tidak mencari suami, yang terpenting bagi saya adalah membesarkan Rara dengan baik." Penolakan itu menjadi tamparan bagi Pak Raffi. Wajahnya merah padam, matanya menyipit menahan amarah. "Kau menolak aku, kau pikir kau lebih baik dariku? Lihat saja nanti, kau akan menyesal," ancamnya sebelum pergi dengan tatapan penuh dendam. Setelah kejadian itu, kehidupan Siti dan Rara mulai berubah. Rara yang biasanya aktif dan ceria perlahan berubah. Ia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat murung. Tak hanya itu, ia mulai sering mengeluhkan sakit perut yang datang secara tiba-tiba. Awalnya, Siti mengira putrinya hanya masuk angin atau terkena gangguan pencernaan biasa. Namun, semakin hari keluhan Rara semakin menjadi. "Bu, perut Rara sakit sekali," rengeknya suatu malam. Siti segera membawa putrinya ke dokter di kota. Pemeriksaan dilakukan, berbagai tes dijalankan, hingga akhirnya sebuah kabar yang nyaris membuat Siti pingsan diumumkan oleh dokter. "Bu Siti, anak ibu sedang mengandung." Dunia seakan berhenti berputar bagi Siti. Ia menatap dokter dengan pandangan kosong, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Dok, bagaimana mungkin? Rara baru 9 tahun." Dokter pun tak dapat memberikan jawaban yang pasti. Berita kehamilan Rara menyebar dengan cepat. Desa menjadi riuh dengan berbagai spekulasi dan tuduhan. Sebagian orang meyakini bahwa Rara adalah korban pelecehan. Namun, siapa pelakunya, tidak ada yang tahu. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda kekerasan. Polisi pun mulai turun tangan, melakukan penyelidikan dari berbagai kemungkinan. Di sisi lain, beberapa warga percaya bahwa ini adalah kejadian mistis. "Anak itu terkena santet, ini bukan kehamilan biasa," ucap seorang dukun desa. Siti sendiri masih berusaha menerima kenyataan. Setiap malam ia menangis, meratapi nasibnya dan putrinya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana anak sekecil Rara harus menanggung beban seberat ini. Di tengah kegelisahan itu, Pak Raffi tiba-tiba muncul kembali. "Lihat, aku sudah bilang kau akan menyesal. Mungkin kalau kau menerima lamaranku, semua ini tak akan terjadi," katanya dengan seringai penuh kepuasan. Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah Pak Raffi ada hubungannya dengan kejadian ini? Bersama beberapa warga yang masih peduli padanya, Siti bertekad mencari kebenaran. Ia akan mengungkap rahasia di balik kejadian aneh yang menimpa putrinya. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Malam-malamnya dipenuhi suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang bergerak di pekarangan rumah, dan mimpi-mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Saat mencari petunjuk, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah jimat aneh di bawah bantal Rara, dengan simbol yang tidak ia mengerti. Ini bukan kejadian biasa,
Ada yang menginginkan hal ini terjadi, bisik seorang dukun desa yang mulai membantu Siti. Siti harus berjuang, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi Rara dan kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Siti tidak tinggal diam. Malam itu juga, ia membawa jimat yang ditemukan di bawah bantal Rara ke dukun yang ia percaya. Mbah Wiryo, seorang paranormal tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ini bukan jimat biasa, Siti, ujar Mbah Wiryo sambil mengamati simbol di atas kain kecil itu. Ini adalah jimat pengikat. Seseorang telah menggunakannya untuk mengendalikan tubuh Rara. Siti menggigit bibir, tangannya gemetar. Siapa yang melakukan ini, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya dengan mata tajam. Hanya seseorang dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang bisa melakukannya. Aku harus melakukan ritual untuk melihat lebih dalam. Tapi bersiaplah, Siti. Jawaban yang kau cari mungkin lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Saat ritual dimulai, angin berhembus kencang, lampu minyak berkedip-kedip, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Siti menahan napas ketika Mbah Wiryo membuka matanya yang tiba-tiba berubah putih. Orang itu, dia ada di dekatmu, dan dia telah lama mengincar anakmu. Siti semakin yakin bahwa Pak Raffi terlibat dalam kejadian aneh yang menimpa putrinya. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia mendengar bahwa Pak Raffi sering pergi ke hutan belakang desa, tempat di mana banyak orang percaya sebagai lokasi praktik ilmu hitam. Bersama seorang sahabatnya, Ningsih, Siti nekat menyelinap ke hutan pada tengah malam. Mereka mengikuti jejak-jejak samar yang menuju sebuah pondok tua yang terbengkalai. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah altar berisi foto Rara yang tertusuk jarum, kain merah yang dipenuhi mantra-mantra, dan kendi berisi cairan hitam pekat. Ini ritual pengorbanan, bisik Ningsih, tubuhnya gemetar ketakutan. Rara bukan sekadar korban, dia dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Siti tak bisa lagi menahan air matanya, ia bertekad mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Siti menemui kepala desa dan melaporkan temuannya, dan penyelidikan dilakukan secara diam-diam. Namun, sebelum mereka bisa menangkap Pak Raffi, kejadian aneh kembali terjadi. Rara mengalami kejang hebat di tengah malam, tubuhnya melayang di udara, matanya berubah hitam pekat, dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kalian tidak akan bisa menghentikannya, anak ini milikku. Siti menjerit, berusaha meraih tubuh putrinya, tetapi kekuatan tak terlihat mendorongnya ke belakang. Mbah Wiryo yang sudah bersiap langsung melakukan ritual pembersihan, membacakan mantra-mantra yang membuat Rara akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Waktu kita tidak banyak, kata Mbah Wiryo dengan wajah pucat, jika kita tidak segera bertindak, Rara akan sepenuhnya jatuh ke dalam kendali mereka. Mbah Wiryo memberitahu Siti bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rara adalah dengan menghancurkan sumber kekuatan ilmu hitam yang mengikatnya, yaitu altar yang ditemukan di pondok tua. Namun, ritual penghancuran harus dilakukan pada malam purnama, saat energi gelapnya sedang melemah. Malam itu, Siti, Ningsih, Mbah Wiryo, dan beberapa warga yang masih percaya berkumpul di sekitar pondok. Mereka membentuk lingkaran perlindungan sementara Mbah Wiryo mulai membaca mantra pemutus. Namun, sebelum ritual selesai, Pak Raffi muncul, matanya merah menyala, tubuhnya mengeluarkan aura hitam pekat. Berhenti, teriaknya, anak itu sudah menjadi bagian dari perjanjianku. Pak Raffi menyerang, melepaskan kekuatan gelap yang membuat beberapa warga terpental. Namun, Mbah Wiryo tetap bertahan. Dengan sisa tenaganya, ia menyelesaikan ritual. Api biru muncul dari altar, membakar semua jimat dan benda ritual yang ada. Pak Raffi menjerit, tubuhnya mulai menghitam dan mengecil. Dalam sekejap, ia menghilang dalam pusaran asap pekat. Setelah ritual selesai, Rara terbangun dari pingsannya, matanya kembali normal, tubuhnya tak lagi terasa berat. Namun, sebuah kejutan muncul, perutnya yang sebelumnya terlihat membesar kini telah mengempis, seolah kehamilan itu tidak pernah ada. Mbah Wiryo tersenyum. Kehamilan itu bukanlah kehamilan nyata, itu adalah manifestasi dari energi gelap yang dikendalikan oleh Pak Raffi. Saat sumber kekuatan dihancurkan, semua efeknya pun ikut lenyap. Siti menangis, memeluk anaknya erat-erat. Rara kini benar-benar selamat. Setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Pak Raffi menghilang tanpa jejak,
dan warga mulai melupakan peristiwa kelam yang pernah mengguncang mereka. Siti dan Rara kembali menjalani hidup mereka dengan damai. Meski bayang-bayang ketakutan masih menghantui, mereka tahu bahwa mereka telah melewati cobaan paling berat dalam hidup mereka. Suatu malam, saat Siti hendak tidur, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, "Terima kasih telah menyelamatkanku, Bu." Siti tertegun, menoleh ke arah Rara yang sudah tertidur lelap. Ia tersenyum, yakin bahwa suara itu adalah ucapan terima kasih dari jiwa putrinya yang kini benar-benar bebas.